Saudara, dunia pendidikan tengah jadi sorotan. Peristiwa tragis baru-baru ini terjadi. Seorang siswi sekolah dasar di Petukangan, Jakarta Selatan berinisial R jatuh dari lantai 4 sekolah. Mirisnya, peristiwa ini terjadi saat jam pelajaran masih berlangsung. Tak ada yang tahu apa penyebab dari kematian siswa ini. Ya, dan inilah video saat korban ditemukan di lapangan sekolah. Kami tidak menampilkan visual secara utuh karena mengandung unsur kengerian, saudara. R tergeletak di lapangan usai terjatuh dari lantai 4 sekolah. Peristiwa ini terjadi pada 26 September lalu. Di saat kegiatan belajar masih berlangsung, korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun, sayang, nyawa korban tidak tertolong. Suasana duka menyelimuti keluarga R saat jenazah korban dibawa ke rumah duka. Ya, tangisan orang tua korban seketika pecah, saudara, ketika jenazah sang anak tiba di rumah duka. Mereka tentu tak menyangka buah hati tersayang kini telah pergi untuk selama-lamanya. Kesedihan bukan hanya dirasakan pihak keluarga korban, tetapi juga guru dan teman-teman korban di sekolah saat mengantar jenazah korban ke tempat peristirahatan terakhir. Seorang guru korban bahkan terpaksa diangkat dari prosesi pemakaman karena jatuh pingsan. Ia tak kuasa melihat anak didiknya dimasukkan ke tempat liang kubur di TPU Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Tak ada yang tahu pasti penyebab korban terjatuh dari lantai 4 sekolah. Apakah murni kecelakaan atau adakah faktor lain? Penyebab ini masih diselidiki oleh polisi. Namun pihak keluarga sempat mendapat informasi ada dugaan aksi perundungan yang dilakukan teman korban sebelum korban ditemukan tergeletak di lapangan sekolah. Namun dugaan perundungan pada korban ini dibantah oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Katanya sih dia dibully di sekolah. Saya juga belum begitu jelas. Dia marah, masuk ke kamar mandi. Setelah dinasihati sama gurunya, dia masuk kamar mandi, dia jeritan. Habis dia jeritan, dia ambil bangku. Ada dugaan bully sendiri itu gimana, Pak? Nggak ada, Pak, ya? Nggak ada, itu kan dari keterangan polisi udah jelas. Ya, jadi kalau diminta bantuan apa ya bantuannya kita bicara kemarin, kita dampingi orang tua, itu ya. 4 saksi yakni 2 teman dan 2 guru di sekolah korban telah diperiksa sebagai saksi untuk menyelidiki penyebab korban terjatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya. Polisi bahkan telah memeriksa rekaman CCTV. Setelah rangkaian penyelidikan ini, polisi menyimpulkan korban bukan terjatuh, melainkan lompat. Dari hasil olah TKP, saudara, polisi menyita barang bukti, diantaranya kursi yang diduga digunakan korban sebagai pijakan sebelum meloncat. Sementara terkait motif korban dan dugaan unsur perundungan masih dalam penyelidikan oleh polisi. Yang bersangkutan korban atas nama SR ini loncat. Kami mendapatkan di TKP ada barang bukti berupa tempat duduk yang mana digunakan untuk yang bersangkutan memanjat dan melompat. Kami juga mendapatkan CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Yang jadi sorotan dari kasus jatuhnya siswi di sekolah ini adalah jika kasus ini murni kecelakaan ataupun memang ada dugaan perundungan di balik motif ini, maka peran pengawasan sekolah dan orang dewasa di sekitar korban patut dipertanyakan. Sekolah yang jadi rumah kedua korban semestinya jadi tempat yang aman bagi anak. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI akan mengevaluasi bangunan sekolah agar memenuhi standar keamanan untuk anak. Selain itu, KPAI akan melakukan pendampingan kepada siswa, guru, dan keluarga korban. Semuanya dan tentu Dinas Pendidikan kan punya komitmen bagaimana mewujudkan satuan pendidikan ramah anak. Salah satu indikator di dalam satuan pendidikan ramah anak adalah tersedianya sarana prasarana, tersedianya fasilitas gedung dan seterusnya yang aman, nyaman, dan tentu bagaimana kemudian anak-anak bisa belajar secara maksimal. Gagalnya tercipta ruang aman di sekolah juga jadi sorotan setelah lagi-lagi kasus perundungan terjadi di lingkungan sekolah.
Kasus perundungan yang baru-baru ini menimpa seorang siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Mirisnya, siswa ini dirundung di depan teman-temannya. Aksi brutal siswa SMP di Cilacap ini direkam dengan ponsel selama 4 menit lebih. Video yang viral di media sosial ini menunjukkan adegan kekerasan yang dilakukan seorang siswa SMP terhadap satu korban. Mirisnya peristiwa ini dilakukan saat korban dan para pelaku masih mengenakan seragam sekolah. Tak hanya itu, siswa-siswa lain yang ada di sekitar lokasi perundungan itu justru hanya menyaksikan dan tidak ada upaya melerai. Beredarnya aksi perundungan siswa SMP di Cilacap ini membuat warga geram atas ulah pelaku. Sebagian warga hampir saja melampiaskan kekesalan mereka dengan menghakiminya saat pelaku hendak dibawa polisi pada Rabu dini hari, saudara. Namun polisi dapat meredam tindakan warga sehingga pelaku dapat diamankan dan dibawa ke Mapolresta Cilacap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah siswa lain yang turut serta dalam aksi itu. Polisi menetapkan 2 pelaku perundungan dan penganiayaan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah sebagai tersangka. Menurut polisi, pelaku melakukan perundungan karena tidak terima korban mengaku sebagai anggota kelompok atau geng yang diketuai oleh pelaku terhadap sekolah lain. Selama ini, pelaku dikenal aktif mengikuti kegiatan sekolah dan memiliki prestasi di bidang pencaksilat. Walau pelaku masih berada di bawah umur dan akan diproses dengan peradilan anak, polisi memastikan hal ini tidak menggugurkan proses hukum yang tengah berlangsung. Sementara itu, akibat perundungan ini, korban yang merupakan adik kelas pelaku dirawat di RSUD Mejenang karena mengeluhkan sesak nafas. Namun karena harus dirawat intensif, korban pun dirujuk ke RSUD Margono Sukorjo di Purwokerto. Yang jelas mungkin korban itu bukan circle-nya gitu ya Mas ya, makanya mungkin tidak bisa diterima lah di kelompok itu gitu Mas. Korban karena merasa sesak, kita bawa ke Rumah Sakit Majenang, Mas. Kemudian setelah dilakukan penanganan, hari ini rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Margono. Pelaku tersebut yang mengikuti ekstranya memilih pencaksilat. Itu. Dan pelaku itu pernah mengikuti lomba pencaksilat tingkat kabupaten dan meraih juara. Apa yang saya tanyakan dia bisa jawab ya? Dia aktif. Salah satu siswa yang aktif berarti ya Bu ya? Iya. Artinya kaget dengan adanya video. Luar biasa. Sangat kaget, sangat apa ya? Miris ya Bu ya? Miris. Psikolog anak menilai perlu menanamkan nilai moral bagi anak-anak untuk mencegah adanya praktik perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu, orang tua juga diminta lebih berperan dalam pendampingan anak. Jika ada gelagat yang tak biasa dari anak, orang tua harus lebih peka dengan apa yang dialami oleh sang anak selama melakukan aktivitas, sehingga meminimalisir anak menyembunyikan permasalahan yang dialaminya di lingkungan sekolah. Mencegah anak untuk mendapatkan perundungan bagi anak-anak yang melakukan itu, pertama semua anak di usia sejak dini harus diajarkan tentang yang kita sebut namanya moral, pendidikan moral. Misalnya kita lihat bahwa anak mengalami masalah yang tidak nyaman, itu orang tua harus cepat bertindak. Apa yang mesti dilakukan orang tua adalah menghubungi sekolah kalau itu terjadi di sekolah, ketidaknyamanan itu, atau terhadap lingkungan rumah. Kadang-kadang anak merasa juga tidak nyaman karena ada beberapa tuntutan orang tua, harus berprestasi, harus ini, yang membuat anak juga tidak nyaman. Sebagai rumah kedua untuk anak, sudah saatnya menciptakan sekolah menjadi lingkungan yang ramah anak. Jangan ada lagi kasus perundungan di lingkungan sekolah. Berkaca dari kasus siswi SD di Petukangan dan perundungan di Cilacap, orang tua dan sekolah harus aktif berbagi peran dan bekerja sama dalam proses pengawasan dan pembentukan karakter anak. Saudara, usai jeda di berita utama, teman fakta baru dari kasus penusukan karyawati oleh orang tak dikenal di depan apartemen. Selengkapnya, berita utama segera kembali.